Yesus sendiri itu ngomong di dalam Bible di Markus 12 ayat 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi. Ya, saudaraku, izin videonya di edit. Kesaksian mualaf cerdas, Masya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi saudara kita yang masih mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita belajar dari gadis cantik ini yang dia mualaf karena akal sehatnya dia pergunakan katanya untuk menganalisa bahwa Yesus itu ngomong di dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka dia gunakan akalnya untuk melihat ini. Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah kita. Esa, Tuhan kita, berarti kita termasuk Yesus yang berbicara menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan. Ya. Di dalam Matius katanya 12 ayat 18, Yesus dikatakan inilah hambaku yang kupilih, kepadanya lah aku berkenan. Ketika pendeta mengatakan bacalah satu perikop, jangan dipotong-potong, maka semakin jelas bahwa Yesus itu hamba Tuhan, utusan. Karena judulnya sendiri perikopnya adalah Yesus adalah hamba Tuhan. Ya saudaraku, bukan untuk diperdebatkan, tetapi mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk belajar, membaca, melihat, menganalisa, dan membuktikan kebenaran itu yang mana. Sebagaimana Natali menjelaskan, akal sehatku kugunakan untuk mempelajari mana Tuhan yang layak untuk disembah. Masya Allah ya. Baca Bible, baca Alkitab, baca Al-Quran. Al-Quran satu-satunya kebenaran tak terbantahkan oleh siapapun. Ya. Di dalam Maryam ayat 30, Allah SWT berfirman, Qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Yesus menjelaskan kepada hamba-hambanya ketika dia masih masih boboyan. Nah, ya, dia menjelaskan kepada kaumnya, aku ini sesungguhnya hamba Allah dan akan diberi kitab Injil, akan dijadikan seorang nabi oleh Allah. Di dalam ayat selanjutnya, Maryam 36 kalau nggak salah, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratum mustaqim. Dialah sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kepada siapa Yesus mengatakan Tuhanmu? Kepada Bani Israel. Fa'buduhu, sembahlah dia saja. Ini adalah jalan yang lurus. Di dalam apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan? Menyuruh Bani Israel itu menyembah dia dan ibunya sebagai Tuhan. Maka tentu Yesus menjawab tidak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 116. Wa isqala lahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Oh Yesus, kata Allah, apakah benar engkau mengatakan kepada orang-orang untuk menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Maha suci Allah, kata Yesus, tidaklah pantas aku mengatakan yang mana tidak ada hakku untuk dikatakan. Dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa aku tidaklah mengatakan, kata Yesus, kecuali apa yang engkau perintahkan ya Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang dia katakan kepada Bani Israel. Malakum bihi illa ma amartani bih anik budullaha robbi wa rabbukum. Nah, itu Yesus tidak pernah mengatakan, kecuali dia mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Ya, ketika orang-orang mengatakan Allah itu
Yesus itu sendiri, maka Allah mengklaim mereka inilah orang-orang ingkar, mereka inilah orang-orang kafir atau kufur, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Lakot kafarul lazina qalu innallaha huwa masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbakum. Sementara Al-Masih menyerukan kepada Bani Israel, wahai anak-anak Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Dan Allah memberi peringatan kepada mereka yang mengatakan dan menyembah selain Allah. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah ciptaan Allah, menjadikan ciptaan Allah sebagai Tuhan, menjadikan Yesus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan itu sendiri, maka diharamkan surga, kata Allah. Wa ma'wahunar, dan mereka neraka sebagai tempat kembali. Ya, saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita agar kita belajar. Ingat bahwa sesungguhnya Allah mengutus Rasul untuk setiap umat pada zamannya agar menuhankan Allah, agar menyembah Tuhan yang menciptakan kita semua, agar beribadah kepada Tuhan yang kepadanya kita akan kembali. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulan an i'budullaha rabbi an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami utus rasul untuk setiap umat agar menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah dan terhindar dari sesembahan selain Allah. Barang siapa menyembah selain Allah, sungguh tidak akan diampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru ayusyraka bih. Ya, ketika kita tidak diampuni, masa Allah, nauzubillah, maka kita akan tersiksa di akhir pada hari kiamat. Untuk itu bertaubatlah, ya. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada agama di sisi Allah, tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita belajar, membaca, mencerna, menganalisa, meneliti dengan akal yang sehat. Ingat, hidup tidak lama, tetapi akhirat yang kekal. Jangan sia-siakan. Allah Maha Adil dan tidak akan menzulimi hambanya sedikit pun kecuali mereka sendiri yang menzulimi diri mereka sendiri. Innallaha la yaslimu misqala dzarrah. Wa in taku hasanata yudhifha wa yu'ti min ladunhu ajrun azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzolimi seseorang atau hambanya, dan seandainya hambanya melakukan suatu kebajikan, apapun itu, khususnya dalam beribadah, maka akan ada balasan yang berlipat ganda dan pahala yang besar di sisinya. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.